Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Oke, berarti ini baru baru kuliah pertama pengantar manajemen ya? Iya, Bu. Oke, teman-teman, apakah hari ini ada kuliah lagi setelah ini? Ada, Bu. Ada, Ada Bu. online, offline. Online. Kalau saya offline, Lain. Bu. Kok beda-beda? Saya offline, Bu. Kok beda-beda? Mata kuliahnya udah beda. Baru semester satu kan? Iya, soalnya yang kalau Dosennya misalkan beda. MKU beda-beda, Ibu. Oh, MKU. MKU-nya ini ya, pendidikan agama ya? Ah, sama pendidikan Pancasila Oh, juga. Oh gitu. Baiklah. MKU biasanya dia suka ngambil jam makan siang tuh. Baiklah, sebelum saya mulai, saya izin memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Astuti, biasa dipanggil Wahyu. Kemudian saya ini sebenarnya home base-nya adalah S1 Manajemen. Kemarin diminta oleh Pak Andi selaku Korprodi untuk bisa mengajar pengantar manajemen di kelas pemasaran digital ya. Nah, teman-teman ini kelas apa ya? A, B, C, D. Kelas C, Bu. Oh, kelas C, baik. Nah, saya juga diamanahkan semester ini mengajar pengantar manajemennya bersama dengan Pak Agung. Begitu, Pak Agung selaku Wakil Dekan 2 bidang sumber daya manusia. Kemudian saya juga ngajar pendidikan. Pemasaran digital itu, kalian ada yang kenal Novea? Itu kelas apa? B, C, A, B atau D? Kelas A, Bu. Oh, A, nah Bu. kelas A. Ya, saya juga ngajar kelasnya Novea di kelas A bersama Pak Andi, seperti itu. Sama ngajarnya pengantar manajemen juga. Nah, kemudian mungkin itu kali ya perkenalan saya, apalagi ya. Ya, mari kita jalani semester ini. Nah, saya akan karena memang teman-teman kan harusnya sudah ada materi yang diberikan ya. Jadi saya walaupun biasanya saya 2025 itu biasanya perkenalan, cuman ini aja. Nanti kalau saya panggil namanya, nanti ini ya bilang hadir, kemudian ini apa namanya? Teman-teman bisa sebutkan nama panggilannya. Hadir Bu, panggilan saya. Misal nih Adam Yudhistira Putra, hadir Bu, panggilan saya Adam dari SMA 52 Jakarta. Misal, ini cuma misal ya. Kayak gitu ya. Jadi bisa lebih singkat. Nah, setelah itu nanti kita akan langsung masuk materi. Begitu. Sama mungkin sebelum materi nanti saya kasih sedikit terkait RPS ya. Supaya teman-teman tahu ke depannya kita akan belajar apa saja. Nah, saya coba panggil ya. Saya panggil dari absensi, dari presensi yang saya dapat di Siakat. Oke, Mutia Ramadhani. Hadir Bu, panggilan saya Mutia Oke, jangan lupa dari mana? dari SMAN 27 Jakarta. Baik, sebentar, saya biar mudah. Nah, begini enak. Mana tadi Mutia? Mutia. Oh ya, oke. Kemudian Savana Kauri. Hadir, Bu. Saya Ya, panggilannya Kauri dari SMKN 62 Jakarta. oke, SMK ya. Kemudian ada setelah Kauri ada Lydia Dewi Setiarini. Hadir, Bu. Panggilan saya Lydia dari SMA 59 Jakarta. Oke, Lydia. Kemudian ada Kayla Felicia Casana. Benar, Hadir Casana. Bu, Apa Kasana? Hasanah Bu. Oh, Kasana. Oke. Ya, Silahkan. eh, saya panggilannya Keila dari SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Bekasi ya? Iya betul. Oh ya, baik. Makasih Kayla. Kemudian ada Nadine Sida Butar. Hadir, Bu. Hmm. Nama panggilan saya Nadine dari SMK 49 Jakarta. Oke, baik. Terima kasih Nadine. Kemudian Kafka Hikmah Suci Ramadhani. Mana Kafka Bu, Hikmah? Ya, silakan Kafka. hadir. Ya. Saya biasa dipanggil Kafka dari SMA Negeri 42 Jakarta. Oke, Kafka SMK 42. Baik. Kemudian Nakata Arli Putra. Hadir Bu, nama Ya. saya Nakata Arli Putra, biasa dipanggil Nakata dari SMA Muhammadiyah 1 Jakarta Bu. Baik, terima kasih Nakata.
Mana ini? Oke. Kemudian Ivan Abdul Rozak. Hadir, Bu. Ya. Panggilannya Ivan dari SMA Madinatul Quran Depok. Oke, baik. Terima kasih, Ivan. Oh, dari Depok ya. Kemudian Muara Habi Al-Hafiari. Altafiari. Hadir, Bu. Ya, benar Kalau bacanya Altafiari. iya bener, Bu. Kalau Iya. saya biasa dipanggil Muara, dan saya dari SMA Kartika 12 Medan. Dari? Sorry? SMA Kartika 12 Medan. Oh, dari Medan. Berarti di Ya. Jakarta ngekos? Iya, Bu. Oke, terima kasih Iya, Bu. Muara. Kemudian Binanga Christian Tampu Bolon. Eh, Panggilan saya Binanga, Bu. Iya. Dari? Dari SMA Ricci 2. Dari mana? Dari SMA Ricci 2. Oh, itu di mana? Jakarta, Bekasi, Depok? Di Tangerang Selatan, Bu. Oh, di Tangsel. Oke, terima kasih Binanga. Kemudian Bung Marco Hadi Surya. Ada? Kemana Bung Marco Hadi Surya? Bu PJ tahu kemana dirinya? Belum ada info sih, Bu. Belum ada konfirmasi ke saya. Oh ya, baik kalau gitu. PJ-nya berapa? 2 ya? Kanita sama siapa? Sama Kinesha, Bu. Kanita sama Kinesha ya. Saya tandain dulu yang jadi PJ. Sebentar. Oke, berarti Bu. Tapi beliau di kelas lain datang kan, Bung Marco ini? Atau enggak? Kalau enggak biasanya dia batal tuh masuk UNJ. Tapi namanya masih masuk. Kelas-kelas lain gimana? Datang enggak? Datang sih biasanya. Oh datang. Ya udah oke. Mungkin ini lagi nggak hadir aja. Kemudian Davina Aurelia Putri Anugrah. Davina Aurelia Putri Anugrah. Ada? Davina ada? Nah ini main ya sama Bung Marco kali berdua. Ada kabar Davina? Kanita? Davina juga belum ada konfirmasi ke saya, Bu. Oh ya udah oke. Tapi biasanya ada di kelas lain. Biasanya ada. Oh ya udah oke. Sama Ibu, Nah, mohon maaf. iya. Saya nanti izin kirim link absen di chat Zoom ya, Bu. Boleh, silahkan. Dipersilahkan, Kanita. Ini berarti benar, bacanya Kanita Dwiza Raffi. Betul, Oke, baik. Panggilannya? Kanita. Oke, baik. Terima kasih, Kanita. Berarti Kanita yang bagian ngurusin absensi ya, terus Keisha yang menghubungi dosen gitu ya. Sorry, kok Keisha? Kinesha, maaf. Kemudian Catherine Luciana Putan. Catherine. Hadir, Bu. Ya, Saya silakan. panggilannya Kate, saya dari 21, SMA N 21. Jakarta. Iya. Baik, terima kasih Kate. Kemudian Sultan Aulia. Perkenalkan Bu, nama panggilan saya Sultan. Mhm. Saya dari 98 Depok. Oke, terima kasih dari Depok. Ada lanjutnya Anida Firda Raihan. Hadir Ibu. Ya. Nama panggilan saya Nida dari SMA 90 Jakarta. Oke, terima kasih Anida. Ini pandai. Kemudian we also have Naila Zulfarianto. Hadir Bu, nama Ya. nama panggilan saya Naila. Saya dari SMA N2 Tangerang. Oke, baik, terima kasih. Lanjut Zahrani Salwah. Hadir Bu, nama panggilan Ya. saya Rani dari SMA N 109 Jakarta. Baik, terima kasih Rani. Kemudian Muhammad Ahnaf Fikri El Akmali. Hadir, Bu. Ya, Saya Ahnaf dari SMA Cikal Harapan 1 BSD. berarti panggilannya Ahnaf ya. Ya, Bu. Kemudian Adinda Nadia Khairunisa. Hadir, Bu. Saya Hmm. nama panggilannya Dinda dan saya asalnya dari SMA N 52 Jakarta. Oke. Kemudian Arkan Damario Fauzi. Hadir Bu, panggilan Ya. saya Arkan dari SMA N3 Cibinong. Oke, dari Cibinong Bogor ya. Iya. Ngekos ya berarti sekarang ya? Enggak Bu, di Jakarta saya di rumah nenek.
Oh, baiklah. Sip. Panggilannya Arkan ya. Iya, Bu. Kemudian Naila Agia Putri Utama. Saya Ibu. Yes. Dipanggilnya boleh Naila, boleh karena Nailanya ada dua, Agia juga boleh, Bu. Iya benar, Nailanya ada dua. Biasa, Naila pakai Y sama Naila pakai I. Iya. Agia boleh, Bu. Iya, Saya baik. dari SMA Negeri 45 Jakarta. Oke, SMK, SMA, sorry. SMA, Bu. SMA, Oke, SMA. SMA 45 ya. Baik, terima kasih Iya, Ibu. Agia. Kemudian Iya, Adam terima kasih. Yudhistra Putra. Hadir, Bu. Ya, Saya biasa dipanggil Adam dari SMA mhm. 12 Jakarta. Baik. Oke, Dam. Terima kasih. Kemudian Saskia Damayanti. Hadir Ibu. Yes. Suaranya kecil, Neng. Hadir Ibu. Saya Ya. bisa dipanggil Kia dari SMA Negeri 4 Cibinong, Bogor. Oh, baik. Ini dari Bogor. Tadi satu SMA nggak sama yang Bogor tadi? Cibinong juga? Nggak, beda? Beda, Bu. Oh, beda. Sama-sama dari Bogor aja ya. Baik, kita lanjut. Zaidan Zidnafan Santana. Udah? Zaidan Zidnafan Santana. Hadir. Suaramu kecil, Bang. Udah. Hadir, Bu. Ya, gitu kedengeran tuh. Mana? Oke, panggilannya apa? Panggilan saya Zaidan dari SMA Satria, Jakarta Pusat. Oke, baik. Terima kasih, Zaidan. Kineo Vakans. Hadir Ibu. Ya, Saya dari mana? Panggilannya apa? saya panggilannya Kinesha dari SMA Muhammadiyah 23 Jakarta. Oh, oke, baik. Terima kasih, Kinesha. Kemudian Lauzah Azalia. Hadir Ibu. Yes. Saya biasanya dipanggil Lauza dari SMA Alwildan 10 Jakarta. Oke, baik. Terima kasih, Lauzah. Panggilannya apa tadi? Lauza. Oke, terima kasih, Lauzah. Kemudian Gita Artanti. Hadir Ibu. Yes. Nama panggilan saya Gita dan saya berasal dari SMA Perguruan Rakyat 2 Jakarta Timur. Oke, baik. Jakarta Timur dekat ya. Kemudian Safira Siti Khalisa. Hadir Ibu. Yes. Nama panggilan saya Safira dari Madrasah Aliyah Al-Khairiyah di Jaksel. Oke, Madrasah Jaksel. Panggilannya Safira. Iya. Baik, terima kasih Safira. Kemudian lanjut Luki Rahmania Nalendra Putri. Halo Ibu, panggilan saya Alen. Saya dari SMK Sentosa, Jakarta Barat. Baiklah, Alen. Oke, dia tengah sekali ngambilnya ya. Sip, terima kasih Alen. Kemudian Siti Andin Nur Rasyadah. Hadir Ibu, saya bisa Yes. dipanggil Rasya dan saya dari SMA Muhammadiyah 11 Jakarta. Oke, baik. Terima kasih Rasya. Kemudian Syawal Gifari. Syawal Gifari ada? Ada Bu, hadir. Ya. Dari mana? Saya dari Bekasi Bu. Panggilan saya Syawal. Saya asal sekolah SMA 44 Jakarta Bu. SMA 44 Bu. 44. Iya. Oke. Kemudian lanjut. Sebentar ya teman-teman ya. I'm trying to take a picture of this one. Oke. Lanjut. Dua terakhir. Muhammad Zaki Arasyah. Ibu, nama saya panggilannya Muhammad Zaki Arasya dari SMA Negeri 3 Depok. Oke, baik. Terima kasih. Panggilannya apa tadi? Zaki. Zaki. Baik. Terima kasih Zaki. Kemudian Muhammad Zuhri Dwinandra. Hadir Bu. Yes. Saya Silakan. bisa dipanggil Zuhri. Asal saya dari SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Oke, baik. Terima kasih Zuhri. Kemudian kita coba kembali kepada yang tadi belum hadir. Sepertinya di chat ada yang silakan Davina. Maaf, saya bisa dipanggil Davina. Oke. Asal sekolahnya dari SMAN 95 Jakarta. Oke, baik. Terima kasih Davina. Iya. Kemudian Bu Marco jadi hadir atau tidak? Kalau belum ya nggak apa-apa.
Coba mungkin di grup bisa diworo-woro temennya. Tinggal berarti yang hari ini nggak hadir hanya Bung Marco saja. Baik, saya save dulu. Oke, sekarang kita sudah masuk di minggu ketiga. Oke, dan mana sih Zoom-nya? Nah, baik teman-teman. Ya, RPS-nya saya keluarin nih. Sebentar. Ini RPS. Oh iya. Nah, jadi teman-teman, saya akan share untuk RPS ya. Kurang lebih ini adalah apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Jadi, mata kuliah kita itu namanya adalah pengantar manajemen. Nah, seperti namanya, teman-teman di sini akan memahami terkait seluk-beluk manajemen, gitu ya. Karena kan pemasaran digital itu juga sebenarnya part of management ya. Jadi memang pengantar manajemen menjadi salah satu mata kuliah wajib yang memang teman-teman harus ambil di semester 1 gitu, supaya teman-teman punya basic terkait manajemen itu sendiri. Nah, di sini ada CPL ya, CPL teman-teman udah mungkin ini bukan pertama kali teman-teman melihat CPL gitu ya. Mungkin di mata kuliah yang lain juga sudah dijelaskan oleh dosen-dosen sebelumnya bahwa ada CPL yang harus dicapai ketika teman-teman nanti sudah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen ini. Selain itu juga ada CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini lebih terkhusus kepada mata kuliah pengantar manajemen ini. Nanti ini akan saya bagi kepada Kinesia, nanti biar Kinesia kasih sama teman-teman yang lain ya. Jadi saya nggak bacakan satu-satu. Nah, kalau sub CPMK tentu saja turunan dari misalnya CPMK 1 berarti turunannya itu adalah sub CPMK 1.1 dan sub CPMK 1.2 dan begitu seterusnya. Kemudian itu, nah yang penting adalah ini adalah bahan kajian atau pokok bahasan yang akan teman-teman pelajari 1 semester ke depan. Dimulai dari proses manajemen masa kini. Nah, proses manajemen itu nanti kita akan belajar terkait POLC. Apa itu POLC? Nanti kita akan bahas. Kemudian kita juga akan melihat tantangan-tantangan manajemen pada lingkungan global. Nah, di evolusi manajemen nanti kita akan belajar sejarah dari munculnya sebuah manajemen yang apa ya, yang mengatur gitu untuk perusahaan-perusahaan besar. Jadi awal mula munculnya siapa yang pertama kali menerapkan itu siapa itu nanti ada di dalam bab evolusi manajemen. Kemudian ada juga mengelola etika bisnis dan keberagaman tenaga kerja. Nah, untuk mengelola etika bisnis dan keberagaman tenaga kerja itu sebentar. Ya, kemudian mengelola etika bisnis dan keberagaman tenaga kerja. Jadi lebih kepada diversity ya. Nanti ada etika dan juga diversity. Kemudian mengelola lingkungan global. Ya, namanya zaman sekarang industri bisnis itu kan kalau yang startup mungkin memang masih dalam koridor domestik, tapi kalau misalnya sudah multinasional, dia sudah bukan lagi bicaranya lingkungan sekitarnya saja, tapi sudah bicara lingkungan global. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan, pembelajaran, kreativitas, dan kewirausahaan. Itu nanti akan terkait dengan bagaimana teman-teman bisa berkreasi, berinovasi, dan khususnya nanti ke arah entrepreneurship atau kewirausahaan. Kemudian ada perencanaan, strategi, dan keunggulan persaingan. Jadi lebih kepada bagaimana menciptakan sebuah perusahaan yang mempunyai competitive advantage atau keunggulan persaingan supaya bisa bersaing dengan perusahaan yang sama di bidang di perusahaan yang sejenis di suatu bidang. Kemudian ada perancangan struktur organisasi. Ini ya struktur organisasi berarti kepada lebih organisasi dari perusahaan tersebut. Kemudian sistem kendali, perubahan, dan kewirausahaan. Ini jadi di sini nanti ada changes dan juga ada perubahan dan ada juga controlling. Kemudian motivasi dalam organisasi, jadi motivasi dalam menjalankan organisasi tersebut.
Kemudian ada juga pemimpin dan kepemimpinan dalam organisasi terkait leadership, ada pengelolaan tim kerja secara efektif, kemudian ada human resource management, kemudian ada sistem informasi, dan ada manajemen operasional. Nah, ini nanti semua insya Allah akan kita pelajari dalam kurang lebih 1 semester ke depan ya teman-teman. Nah, kita kan sebenarnya itu terjadwal itu mulai dari awal September ya. Awal September itu kita harusnya mulai di tanggal jadwal asli kita kan di hari Rabu ya. Cuman mohon maaf saya tuh karena memang tadinya saya pikir ngajarnya setelah UTS ya. Jadinya hari Rabu memang saya sudah ada jadwal gitu. Nah, jadinya memang kemarin ketika Kinesia WhatsApp untuk kuliah di hari Rabu saya masih belum bisa. Jadi kalau misalnya saya ada seperti ini menggantikan Pak Agung gitu, kemungkinan nanti kita akan arrange sesuai waktu yang teman-teman bisa dan saya pun juga bisa. Tapi kalau di sebelum UTS ini hari Rabu sih saya memang sudah ada jadwal. Jadi memang kita itu kan 16 kali pertemuan teman-teman. Jadi nanti kita ada 16 kali pertemuan, karena memang terhitungnya itu di tanggal 3 September, itu kurang lebih kita akan selesai di tanggal, di bulan Desember itu sekitar tanggal 24 gitu. Nah, jadi nanti di minggu-minggu ini nih, di minggu-minggu 22 sampai 26 biasanya itu akan menjadi minggu UAS. Nah, teman-teman di sini akan mengerjakan tes akhir, entah bentuknya project ataupun memang sit-in exam di kelas gitu. Jadi teman-teman akan mengerjakan tugas-tugas yang nantinya akan mengerjakan soal-soal yang nantinya akan menjadi nilai UAS teman-teman. Nah, cuman karena kita memang mundur, nanti kita lihat aja apakah memang mundur ke minggu selanjutnya. Tapi kayaknya sih biasanya akan diselesaikan di minggu ini supaya memang karena nanti dimasuk ke minggu terakhir itu udah masuk libur tahun baru seperti itu teman-teman. Jadi nanti kita coba upayakan untuk mengejar yang memang teman-teman belum dapatkan gitu. Nah, kemudian itu kan di minggu ke-16, di pertemuan ke-16 ya. Nah, teman-teman itu akan UTS di pertemuan ke-8. Berarti pertemuan ke-8 itu kalau kita tarik garis normalnya itu harusnya di pertemuan ke-8 berarti kita hitung dari 3 September. Jadi di September kan sudah ada 4 pertemuan, kemudian nanti masuk ke Oktober 5, 6, 7, 8. Nah, di sekitar tanggal 22 Oktober teman-teman sudah UTS seperti itu. Kurang lebih itu penjadwalan kita. Jadi nanti kalau misalnya mau ada acara, mau ada pergi, mau ada kemana, kita kira-kira urusan yang memang teman-teman bisa rencanakan, coba hindari minggu ketiga dan minggu ke-4 Oktober, karena itu musim UTS. Usahakan tidak ada UTS susulan. Jadi semuanya teman-teman tetap di jadwal yang sudah disediakan, yaitu minggu ketiga atau minggu ke-4 Oktober seperti itu. Kecuali memang force major, misalnya nauzubillah gitu ada bencana atau mungkin teman-teman lagi dapat musibah sakit. Nah, itu nanti silahkan dikomunikasikan lewat PJ-nya kalau tidak bisa mengikuti UTS sesuai jadwal yang sudah disediakan. Biar bisa dapat UTS susulan. Itu berlaku bukan hanya di mata kuliah pengantar manajemen ini, tapi juga berlaku untuk mata kuliah lain. Komunikasi itu penting gitu. Jangan sampai akhirnya ngilang gitu aja terus ujung-ujungnya nggak UTS, karena teman-teman kalau sudah tidak UTS itu kemungkinan untuk lulusnya sudah berkurang gitu, karena nilai UTS itu proporsinya kan lumayan ya, dan itu cuma sekali dinilainya nggak bisa lagi. Dan biasanya kalau sudah lewat dari waktu UTS kemudian tidak ada konfirmasi gitu, biasanya dosen itu akan enggan untuk memberikan susulan. Jadi kalau misalnya memang tiba-tiba sakit atau ada kejadian yang memang tidak bisa diprediksi terjadi pada minggu UTS, komunikasikan ke PJ-nya supaya bisa dijadwalkan untuk UTS susulan sama dosen yang bersangkutan. Kemudian ini adalah kegiatan pembelajaran ya.
ini adalah komponen dan proporsi penilaian. Jadi untuk tugas itu 30%, untuk aktivitas partisipatif itu 5%. Jadi kalau misalnya ada tugas, terus teman-teman diminta untuk menjelaskan, itu angkat tangan, maju ke depan. Nah, itu akan mendapatkan nilai aktivitas partisipatif. Kemudian UTS itu 30% dan yang paling tinggi itu adalah UAS 35%. Totalnya pas 100% ya. Nah, ini adalah ya teman-teman juga mungkin bukan pertama kali lagi ngelihat kriteria kelulusan ini. Dosen-dosen yang sebelumnya pasti sudah menjelaskan bahwa ketika nilai teman-teman itu C minus ke bawah, C minus ke bawah itu teman-teman tidak akan lulus. Nah, usahakan nilainya di atas C minus. Tapi untuk pengantar manajemen sih biasanya itu tidak jauh-jauh dari A atau A minus gitu. Biasanya kalau bisa sampai dapat B atau B minus itu berarti memang udah nggak mengerjakan tugas, kemudian nggak pernah ngerjain tugasnya salah-salahan kayak gitu. Jadi record yang ada biasanya kalau pengantar manajemen itu jarang yang nilainya itu di bawah B+ gitu. Jadi silakan teman-teman berusaha semaksimal mungkin di mata kuliah ini dan juga mata kuliah yang lainnya supaya bisa mendapatkan IPS atau indeks prestasi semester yang optimal seperti itu. Dan untuk semester 1 itu usahakan teman-teman tidak mendapatkan di bawah 3 supaya ke depannya perjalanannya tetap mulus. Maksudnya mulus apa? Maksudnya adalah teman-teman tetap bisa mengambil mata kuliah secara full. Jadi nggak perlu ada utang mata kuliah gitu. Tidak perlu mengambil mata kuliah bersama adik kelas atau adik tingkat seperti itu. Jadi bisa beres semuanya. Nah, kehadiran 80% ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak ada kabar itu maksimal 3 kali. Kalau izin sama sakit asal jelas itu nggak apa-apa. Misalnya izin ada dispen ikut lomba apa atau ikut kegiatan apa, itu nanti komunikasikan ke PJ-nya supaya surat dispennya bisa disampaikan seperti itu. Kalau sakit yang jelas ada surat dokter, ada bukti bahwa memang benar-benar sakit seperti itu. Kemudian nanti kalau kita sudah di kelas, sebenarnya Zoom juga sama sih kalau misalnya sewaktu-waktu memang perlu Zoom seperti ini gitu, keterlambatan masuk kelas atau hadir di Zoom itu ada 15 menit. Lebih dari itu kelas akan tetap dimulai, tetapi teman-teman boleh ikut tapi absennya tidak dihitung. Sorry. Kemudian untuk keterlambatan penyerahan tugas, saya asumsinya pokoknya kalau telat nggak dinilai gitu aja ya. Kalau keterlambatan penyerahan tugas itu tidak ada toleransi, artinya kalau misalnya deadline-nya hari Rabu, misal ya teman-teman lewat hari Kamis, ya tidak akan dinilai seperti itu. Jadi nggak ada aturan lebih dari 7 hari atau kurang dari 7 hari. Kemudian tidak mengikuti ujian, itu berarti otomatis D, artinya tidak lulus. Baik UTS maupun UAS. Nah, ini adalah 2 buku yang saya gunakan untuk menjadi referensi teman-teman. Jika teman-teman mau beli yang cetak, saya persilahkan. Teman-teman mau cari soft copy juga saya persilahkan. Kalau kuliahnya sama saya, itu saya bebas. Teman-teman mau punya cetak, mau punya soft copy, boleh aja keduanya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya buku kedua ini, teman-teman ini kan 2012 sama 2016. Teman-teman punya edisi yang lebih baru juga dipersilahkan seperti itu. Nah, 2 ini wajib harus teman-teman punya. Misal ini sebenarnya kalau yang edisi ini tuh teman-teman searching di Google pun udah ada gitu. Cuman mungkin kalau mau nyari edisi yang lebih tinggi itu mungkin coba aja dicari. Saya sih berharap kan kita nanti ketemu lagi tuh kapan ya? Kinesia kita ketemu lagi kapan ya? Besok apa Kamis ya? Hari Kamis, Ibu. Nah, Kamis. Usahakan Kamis udah ada ya. Soft copy-nya dulu aja gitu. Boleh, silahkan. Kalau misalnya ada yang nggak nyaman dengan soft copy, pengen beli hard copy juga saya persilahkan. Cuman kalau saya minimal punya soft copy-nya. Itu udah cukup buat saya, seperti itu. Nah, kalau referensi pendukung itu saya kembalikan ke teman-teman. Kalau mau punya silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Yang utama itu adalah yang referensi utama. Nah, ini sebenarnya tabel ini sama aja, cuman ini adalah tabel yang kita bagi untuk
sebelum dan sudah UTS. Jadi nanti kita sebelum UTS itu kuliah sampai dengan materi eh, perancangan struktur organisasi gitu. Kita sampai insya Allah sampai perancangan struktur organisasi, baru nanti UTS. Tapi kalau misalnya tidak terkejar daripada memang terlalu dipaksa gitu, takutnya teman-teman malah gumuh sama materi yang kebanyakan, nanti kita coba lihat disesuaikan kondisi. Kadang-kadang kalau misalnya yang materi terakhir nggak bisa masuk, saya juga kadang-kadang sih ya sudah langsung ke abis UTS aja, baru dibahas di UAS seperti itu ya. Baik, itu terkait RPS. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau enggak, sekalian saya langsung izin share screen untuk materi. Mana? Oh ini. Izin bertanya, Bu. Iya, boleh Anida. Berarti untuk pengantar manajemen ini seterusnya akan terus online atau tentatif, Bu? Tentatif ya. Jadi kebetulan memang kemarin bisa dibilang saya minggu ini tuh udah nulis jadwal mau ngapain aja gitu. Jadi kemarin ketika dihubungi sama Kinesia memang jadwalnya nggak bisa disesuaikan, makanya saya sih online gitu. Tapi ke depannya kan teman-teman sebenarnya terjadwalnya offline ya. Jadi saya biasanya kalau misalnya kelas yang terjadwal offline, saya akan usahakan untuk tetap offline. Walaupun mungkin dalam beberapa kondisi, misal namanya kami tuh dosen kan memang pekerjaannya selain mengajar ada pekerjaan-pekerjaan lain gitu ya, kayak rapat segala macam, kadang-kadang ditugasin keluar kota atau jadi perwakilan apa gitu-gitu. Nah, nanti saya akan kabari ke Kinesia kalau misalnya memang saya yang diminta mengajar sama Pak Agung. Cuman kalau misalnya nanti Pak Agungnya akan masuk ya, nanti kembalikan kepada Pak Agung gitu ya. Kira-kira Pak Agung mau online atau offline gitu. Tapi kalau saya sih kalau bisa offline saya akan usahakan untuk offline begitu Anida. Baik, Bu, terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama, terima kasih. Kemudian, ya, jadi ini adalah materi 1. Aku baru buka 1 ya. Oh, enggak. Jadi ini saya untuk chapter 1 terkait, jauh banget, terkait managing, jadi Introduction to Management dulu ya. Jadi saya pakai 2 buku seperti yang saya tadi bilang, ada bukunya Pak Griffin sama ada bukunya Pak Robbins gitu. Nah, keduanya ini sebenarnya ya isinya mah sama aja sih. Introduction to Management mah ya materinya itu aja gitu. Cuman biasanya memang paling yang berbeda itu contoh-contohnya, pendekatan beliau dalam menulis bukunya begitu. Nah, coba tapi saya sih lebih nyaman dengan yang punyanya Robbins, walaupun kadang-kadang memang ada beberapa informasi yang Robbins itu menjelaskannya kurang clear lah gitu dibandingkan dengan Griffin. Jadi ini saya buka dua-duanya. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu. Nah, learning outcomes-nya itu adalah intinya bagaimana teman-teman mengetahui apa itu manajemen dan organisasi dan bagaimana hubungan keduanya gitu di chapter 1 ini. Jadi apa sih manajemen, apa sih organisasi, terus apa ya hubungan keduanya, apakah keduanya itu saling terhubung atau tidak, atau bagaimana interaksi atau relasi antara manajemen dengan organisasi. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu di dalam manajemen itu ada subjeknya atau ada orangnya gitu ya. Nah, itu disebut sebagai manajer. Jadi siapa sih manajer ini? Nah, manajer itu adalah someone who coordinates and oversees the work of other people so that organizational goals can be accomplished. Jadi di sini itu adalah Jadi di sini itu adalah manajer itu adalah seseorang yang memang tugasnya itu untuk mengkoordinasikan gitu ya. Untuk mengorganisasikan, mengawasi pekerjaan, kemudian orang-orang yang di dalamnya untuk mencapai apa? Tujuan dari perusahaan. Jadi sebuah organisasi, sebuah perusahaan itu ada dengan adanya tujuan begitu. Nah, manajer di sini itu adalah orang-orang yang memang tujuannya itu adalah tadi mengkoordinasi itu semua untuk mencapai tujuan dari perusahaan.
Kesini dulu kali. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita lihat nih dari slide-nya Pak Griffin. Pak Griffin memperkenalkan dulu apa itu organisasi. Nah, organization di sini didefinisikan sebagai a group of people working together in a structure and coordinate fashion to achieve a set of goals. Jadi organisasi itu adalah kelompok orang yang bekerja secara bersama-sama, yang terstruktur dan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi sekelompok orang bisa disebut organisasi ketika dia bekerja bersama-sama, kemudian bekerjanya itu terstruktur dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kan kadang ya ada di suatu tempat misalnya hanya ada sekelompok orang saja, tapi sebenarnya sekelompok orang itu mungkin tidak mempunyai tujuan, tidak bekerja secara terstruktur. Nah, itu tidak bisa disebut sebagai organisasi. Contohnya apa? Misal teman-teman lagi nunggu kelas di SFD lantai 1. Nah, di SFD lantai 1 kan banyak ya mahasiswa berkumpul. Itu kan sebenarnya sekelompok orang ya. Tapi kan mereka di situ tidak mempunyai tujuan yang sama, tidak bekerja secara struktur dan terkoordinasi, maka tidak bisa disebut sebagai organisasi. Beda kalau misalnya teman-teman pergi ke gedung L gitu, di bagian gedung organisasi mahasiswa. Di situ kan terkumpul orang-orang yang memang bekerja secara bersama-sama, kemudian mereka punya struktur dan punya koordinasi yang jelas. Nah, di situ mereka untuk mencapai tujuan organisasinya, bekerjanya itu. Nah, itu baru bisa disebut sebagai organisasi, khususnya kalau yang contoh tadi adalah organisasi mahasiswa. Jadi teman-teman harus bisa bedakan mana yang disebut organisasi, mana yang hanya sekelompok orang yang berkumpul saja. Nah, organisasi akan muncul ketika sekelompok orang itu memang bekerja bersama dan bekerjanya itu terstruktur, terkoordinasi, dan tujuannya itu untuk mencapai satu goal yang sama gitu. Jadi goalnya itu udah ada. Nah, jadi manajer itu adalah orang yang tadi nih mengkoordinasikan. Kita kembali lagi punyanya siapa namanya Robbins gitu. Manajer itu tugasnya apa? Untuk mengorganisasikan orang untuk mencapai atau karyawan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi ketika sebuah organisasi terbentuk, di situ itu pasti ada tujuan dari organisasi itu. Tidak mungkin sebuah organisasi terbentuk dia hanya ya udah terbentuk aja terus jalanin aja. Tidak. Biasanya ketika ada organisasi, baik dia berupa perusahaan ataupun dia berupa perusahaan itu baik profit atau non profit atau NGO, pasti punya tujuan. Misal kalau perusahaan swasta gitu, tujuannya berdiri kan pasti untuk mencari profit kan, untuk menghasilkan laba gitu dari usaha yang ditekuni seperti itu. Tapi kalau misalnya NGO juga berdiri itu nggak serta-merta cuman yang udahlah kita bikin aja, enggak, pasti ada tujuannya. Misal kalau NGO beasiswa itu tujuannya adalah memeratakan beasiswa kepada seluruh mahasiswa di Indonesia, atau NGO apa yang lain seperti itu. Nah, itu kan pasti punya tujuannya masing-masing untuk akhirnya dicapai. Nah, sehingga sekelompok orang tadi membuat organisasi. Nah, orang-orang yang akhirnya mengkoordinasikan kinerja people di dalam organisasi tersebut itu disebut manajer. Nah, kenapa manajer ini penting? Manajer itu menjadi penting karena organisasi itu membutuhkan kemampuan manajerial untuk akhirnya mengordinasikan orang-orang, mengkoordinasikan orang-orang yang berbeda supaya bisa bekerja sama. Kemudian mengerjakan kegiatan operasional yang harusnya diselesaikan, dan juga untuk menilai serta mengawasi kinerja dari orang-orang yang terlibat di dalam organisasi tersebut. Nah, manajer itu ada hierarkinya atau ada tingkatannya, mulai yang dari paling bawah, tengah, sampai paling tinggi. Nah, paling bawah kita punya namanya first line managers. Nah, first line managers itu siapa? Adalah individu yang memang melakukan pekerjaan yang dia itu lebih kepada teknis. Jadi dia menerima perintah dari atasannya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan teknis. Misalnya apa? First line managers itu misal customer misal di bank nih, di bank itu first line manajernya customer
service, teller, satpam, itu kan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan teknis yang memang kemampuan hard skill-nya itu lebih dibutuhkan dibandingkan soft skill-nya. Nah, biasanya orang-orang ini adalah memang first line manager itu adalah tingkatan terbawah dari hierarki manajerial di dalam perusahaan. Nah, yang tengah-tengah yaitu yang bagian supervisi, yang biasa kita kenal dengan, oh ini adalah manajer keuangan, manajer pemasaran, dan segala macam, itu adalah middle managers, individuals who manage the work of first line managers. Jadi dia yang mengatur first line manager. Misal kalau di bank ada kepala cabang. Nah, kepala cabang itu yang akan mengatur kerja dari teller, customer service, satpam, OB. Nah, yang ada di bank tersebut itu sebutnya middle managers. Kalau di perusahaan, misal di perusahaan Astra, Unilever, manajer sumber daya manusia, manajer keuangan, manajer apalagi pemasaran gitu yang membawahi manajer pemasaran tentu saja membawahi bagian sales, bagian pengiriman, delivery dan segala macam. Manajer keuangan membawahi apa? Bagian purchasing, bagian penjualan, bagian produksi gitu. Kemudian dan contoh-contoh lainnya seperti itu. Nah, di atasnya middle managers itu ada namanya top managers. Nah, top manager ini adalah individuals who are responsible for making organization-wide decisions and establishing plans and goals that affect the entire organization. Jadi, kalau top managers itu adalah orang-orang yang berada di posisi puncak atau top management. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang memang memutuskan, misal, perlukah perusahaan ini melakukan ekspansi? Perlukah perusahaan ini melakukan merger? Perlukah perusahaan ini melakukan pinjaman ke bank misal untuk menambah modal, atau perlukah perusahaan ini itu akhirnya menerbitkan saham untuk supaya bisa go public? Nah, hal-hal seperti itu adalah otoritas dari top managers untuk akhirnya memutuskan berdasarkan laporan, kondisi, supervisi yang ada di bawahnya, yaitu yang ada di middle manager, yang nantinya middle manager itu juga mendapatkan informasi dari first line manager. Jadi antara first line managers yang paling bawah itu mempunyai tanggung jawab untuk memberikan laporan dan informasi pada middle managers. Nah, middle managers itu mempunyai tanggung jawab untuk memberikan informasi dan laporan kepada top managers. Nah, disinilah di top managers informasi tersebut akan diolah dan akan digunakan untuk mengambil keputusan bisnis yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan. Tadi keputusan bisnis itu apa, Bu? Misalnya, contohnya yang saya bilang tadi, ada misalnya ekspansi atau buka cabang. Ekspansi itu gampangnya buka cabang, kemudian merger mungkin, atau misalnya tadinya produknya baru dijual di dalam negeri kemudian memutuskan untuk ekspor seperti itu. Nah, itu kapasitas top managers atau top management. Middle manager sama first line managers tidak punya kapasitas, tidak punya otoritas untuk memutuskan hal tersebut. Yang boleh memutuskan hal-hal yang seperti itu, yang akhirnya mempengaruhi satu organisasi secara keseluruhan, itu adalah top managers. Itu mungkin kalau urusan yang ekspansi perusahaan ya. Top managers juga memberikan keputusan terkait value-value yang ada di perusahaan. Misal karyawan, insentif karyawan akan dinaikkan nih. Biasanya tadinya lembur sejamnya dibayar 500.000 karena ada peningkatan profit, makanya sekarang sejam lembur itu jadi 700.000. Nah, hal-hal seperti itu adalah keputusan yang bisa diambil oleh top management. Di dalamnya ada top managers. Seperti itu. Ini ya, yang level saya bilang tadi. Jadi ada top managers, kemudian middle managers, first line managers. Biasanya sih 4 gini, cuman biasanya semakin perusahaan tersebut semakin besar, semakin kompleks, biasanya di bawah first line manager masih ada yang paling bawah lagi. Nah, ini yang baru bagian teknis, ini lebih kayak supervisor. Nah, di atasnya supervisor ada manager, baru top managers. Seperti itu. Nah, kalau di punyanya Griffin, ya kita dirobot saja. Kemudian ini
Where do managers work? Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Griffin sebelumnya, bahwa kalau Pak Griffin lebih memilih menjelaskan organisasi itu apa lebih dulu. Nah, kalau misalnya Pak Robbins itu menjelaskan dulu nih manajer sama orang-orangnya yang terlibat di dalamnya, kemudian struktur organisasinya, baru beliau menjelaskan organisasi itu apa. Sebenarnya intinya sama aja. Organisasi itu adalah sekelompok orang yang bekerja bersama-sama, kemudian sekelompok orang itu punya tujuan, dan dalam bekerja itu terus terstruktur serta terkoordinasi. Nah, common characteristic of organization. Nah, di sini ada common characteristic of organization. Punya distinct purpose atau goal. Jadi punya tujuan tertentu. Kemudian dia itu adalah sekumpulan orang dan punya struktur. Seperti itu. Ini seperti yang tadi saya definisikan organisasi. Nih, jadi karakter organisasi bisa teman-teman lihat di sini, punya tujuan, punya struktur, dan ada sekelompok orang di dalamnya. Nah, what do managers do? Nah, manajer inilah yang gunanya melakukan manajemen atau mengatur, involve coordinating and overseeing. Jadi, mengkoordinasikan dan mengawasi supaya suatu pekerjaan itu bisa berjalan dan selesai secara efektif dan efisien. Nah, teman-teman mungkin sering dengar ya, efektif dan efisien seperti itu. Nah, hati-hati antara efektif dan efisien. Kedua hal ini mungkin mirip, tapi sebenarnya mereka berdua itu adalah hal yang berbeda. Tapi memang saling mendukung satu sama lain, seperti itu. Nah, apa bedanya? Kita bisa lihat di sini ya. Efektif itu adalah doing the right things. Kalau efisien, doing things right. Artinya adalah gini, simpelnya, sederhananya, efektif itu adalah ketika dapat mencapai tujuan yang sudah di set sebelumnya. Jadi attaining organizational goals. Jadi suatu organisasi itu akan dibilang efektif ketika dia bisa mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, dalam mencapai tujuan tersebut kan ada usaha-usaha yang dilakukan. Nah, melakukan usaha-usaha tersebut dengan benar, itu dengan benar di sini adalah getting the most output for the least inputs. Artinya bagaimana usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tadi itu bisa seefisien mungkin. Seefisien mungkin adalah misalnya dengan biaya yang rendah, dengan waktu yang singkat. Nah, itu disebut sebagai efisien. Jadi, kalau efektif itu adalah ketika bisa mencapai tujuan dari perusahaan, nah efisien itu adalah bagaimana kegiatan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tadi itu bisa menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin, tapi hasilnya bisa optimal. Biasa, prinsip ekonomi, bagaimana usahanya itu minimal, tapi hasilnya itu maksimal. Nah, ini juga terjadi dalam sebuah organisasi. Ketika sebuah organisasi itu ingin produktif, maka mereka harus bisa mencapai tujuan dari perusahaan tersebut yang sudah di-set di awal secara efektif dan efisien. Efektif itu berarti perusahaan bisa mencapai tujuan yang sudah di-set. Nah, efisien itu berarti bahwa perusahaan itu bisa mencapai tujuan tadi dengan cara-cara yang dia memanfaatkan sumber daya secara minimal, tapi hasilnya bisa optimal. Seperti itu. Nah, kalau nanti kedua ini sudah tercapai, akan timbul suatu hal yang kita sebut sebagai produktif. Jadi, kalau misalnya perusahaan itu bisa mencapai tujuan dengan efektif dan efisien, maka perusahaan tersebut atau organisasi tersebut akan disebut sebagai organisasi atau perusahaan yang produktif. Nih ya. Nah, di sini digambarkan nih, efektif itu adalah goal attainment, jadi bisa mencapai tujuan. Kalau efisien itu adalah penggunaan dari sumber daya. Nah, bagaimana penggunaan sumber daya yang rendah itu bisa menghasilkan hasil yang optimal untuk mencapai tujuan. Nah, jadi di sini management strives for low resource waste,
high efficiency dan high goal attainment. Jadi mereka itu perusahaan itu maunya high efficiency dan high effectiveness gitu. Makanya perusahaan atau organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak boleh melupakan dua pakem ini. Jadi harus bekerja secara efektif dan efisien. Nah, kalau misalnya teman-teman nih dengar seminar atau dengar ceramah gitu atau dengar mata kuliah yang akhirnya membahas terkait, iya kalian harus bekerja secara efektif dan efisien. Berarti teman-teman harus bisa nih mencapai goal yang sudah di set oleh perusahaan atau sudah dibuat oleh perusahaan, tetapi dalam melaksanakan dalam upaya untuk mencapai goal tadi harus diatur bahwa bisa menggunakan sumber daya seminimal mungkin tapi hasilnya tetap seoptimal mungkin. Begitu. Di sini itu tidak ada. Kita langsung ke ini ya. Nah, itu tadi terkait organisasi, kemudian ada manajer, kemudian manajer itu adalah orang yang melaksanakan manajemen. Nah, sekarang kita masuk ke dalam manajemen functions. Jadi ini adalah sebenarnya inti dari pengantar manajemen. Itu adalah manajemen functions atau fungsi dari manajemen. Ada 4 fungsi dari manajemen yang teman-teman harus ingat. Disingkat dengan POLC, yaitu terdiri dari planning, organizing, leading, and controlling. Nah, keempat kegiatan ini nanti itu akan menjadi sebuah kegiatan yang dia itu seperti sebuah siklus, di mana kegiatan tersebut itu akan terus berputar, akan terus kembali dari planning, organizing, leading, controlling, balik lagi ke planning, balik lagi ke organizing, leading, controlling, dan begitu seterusnya selama sebuah organisasi tersebut berjalan. Proses ini atau siklus ini akan berhenti ketika memang perusahaan tersebut sudah tidak ada lagi, atau organisasi tersebut sudah bubar, atau organisasi tersebut sudah tidak eksis, seperti itu. Nah, apa sih masing-masing dari planning, organizing, leading, dan controlling ini? Nah, kita mulai dari planning. Teman-teman pasti tahulah planning mah artinya apa sih? Planning itu perencanaan ya. Nah, di dalam planning itu, kalau perusahaan baru berdiri, biasanya dia akan menciptakan visi dan misi dulu. Nah, dari visi dan misi nanti akan diturunkan ke objektif. Jadi visi itu adalah gambaran besar. Perusahaan ini mau dibawa kemana sih? Perusahaan ini mau jadi apa? Seperti itu. Misal, atau organisasi ini mau jadi apa? Misal, organisasi pendidikan. Ambil contoh yang paling dekat dengan teman-teman, tempat teman-teman kuliah, yaitu UNJ. Apa visinya? Visi dari UNJ itu adalah menjadi menjadi universitas bertaraf world class gitu, world class university. Itu kan sebenarnya mungkin tinggi banget ya, tapi itu namanya visi. Visi itu seperti cita-cita. Jadi memang tujuan jangka panjang, tujuan organisasi atau perusahaan ini mau dibawa kemana. Baru dari situ nanti akan diturunkan kepada misi. Misi itu adalah cara-cara yang akan digunakan untuk mencapai si visi. Nah, tapi si misi ini biasanya masih berupa cara-cara secara garis besar. Nah, cara-cara yang lebih detail itu akan diturunkan lagi menjadi objectives atau goals atau tujuan-tujuan seperti itu. Makanya di awal perusahaan berdiri, selain punya struktur organisasi, maka harus tahu dulu defining the goals. Tujuan dari perusahaan ini mau apa. Jadi harus di-create visi, misi, dan objectives atau goals dari perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Jadi, establishing strategies to achieve goals and developing plans to integrate and coordinate activities. Jadi, membuat strategi untuk mencapai goals tersebut, kemudian mengembangkan perencanaan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas operasional perusahaan. Nah, kalau misalnya perusahaan itu sudah berjalan, planning ini akan dapat dari mana? Nanti planning ini akan dapat dari controlling. Nah, sebelum kita ke situ, kita ke yang kedua dulu, yaitu organizing. Ketika sudah didesain nih, di-create visinya apa, misinya apa, tujuannya apa, sudah jelas kan
gambarannya itu perusahaannya mau dibawa kemana, itu baru masuklah kepada organizing, yaitu arranging and structuring work to achieve organizational goals. Nah, arranging and structuring. Jadi mengarrange itu mengatur, menstrukturkan. Jadi dibuatlah itu struktur organisasi, dibuatlah job desk terhadap orang-orang yang di dalam organisasi tersebut yang nantinya akan bekerja sama untuk mencapai tujuan dari organisasi. Nah, kalau sudah di organizing, nanti harus ada leading. Nah, kan kalau misalnya sebuah perusahaan nih udah punya goal, udah punya job desk, udah punya strukturnya, tapi tidak ada yang memimpin, tidak ada yang mengarahkan, nanti bergeraknya akan bingung, bergerak kemana. Maka perlu yang namanya leading, yaitu memimpin atau kepemimpinan, memimpin gitu. Nah, leading ini adalah working with and through people to achieve goals, seperti itu. Nah, jadi memang bekerja bersama orang-orang untuk mencapai tujuan. Nah, si leading ini adalah individu-individu yang memang terpilih untuk akhirnya mengarahkan. Bukan hanya mengarahkan, tapi juga memotivasi. Nah, orang-orang karena seorang pemimpin yang baik itu harus bisa mengarahkan dan juga bisa memotivasi untuk mencapai tujuan organisasi. Karena semua orang tuh bisa jadi pimpinan ya, bisa jadi bos, tapi tidak semua orang bisa memimpin gitu. Karena tadi sikap leadership yang baik itu tidak semua orang miliki. Jadi memang perlu diasah, perlu pengalaman untuk bisa menjadi seorang yang pemimpin yang bisa mengarah, yang bisa memotivasi anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi. Baru proses ini berupa planning, organizing, dan leading tadi itu akan dievaluasi, akan dinilai di bagian controlling. Jadi ada monitoring, ada comparing, ada correcting. Nah, dari evaluasi ini akan dilihat apa sih yang kurang, apa sih yang bisa ditingkatkan, dan apa yang bisa dipertahankan. Yang nantinya dia akan kembali lagi ke planning. Di tahun berikutnya, itu apa yang akan kita lakukan untuk mengembangkan perusahaan atau organisasi ini. Dan itu terus muter, seperti siklus yang tadi saya bilang. Jadi dari controlling, hasil evaluasinya nanti akan jadi rencana yang untuk mencapai tujuan di periode yang akan datang. Biasanya kalau perusahaan itu biasanya dia siklus ini setiap setahun sekali gitu ya. Jadi planning, organizing, leading selama 1 tahun, nanti di controlling atau dievaluasi, kemudian nanti akan ada rencana tahun mendatang seperti itu. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pak Griffin di sini. Nih, Pak Griffin di sini mengungkapkan ada planning and decision making, kemudian dia ada organizing, kemudian ada leading, ada controlling, dan kembali lagi ke planning, terus saja muter. Yang nantinya ini akan menjadi sebuah proses. Nah, di mana inputnya itu adalah orang-orang yang memang bekerja di organisasi tersebut. Sekelompok orang yang tadi berkumpul di membuat sebuah organisasi itu akan menjadi input, di mana nanti akan diproses, ada planning, organizing, leading, dan controlling. Kemudian balik lagi ke planning, untuk apa? Untuk mencapai tujuan dari perusahaan secara efektif dan efisien. Nah, ini figur satu-satu ini adalah proses manajemen di dalam sebuah organisasi. Jadi, kalau didefinisikan, kalau ditanya apa sih definisi manajemen, Bu? Ini definisinya. Sekumpulan aktivitas yang terdiri dari planning, organizing, leading, dan controlling yang diarahkan oleh resources, baik berupa human resources, financial resources, physical resources, dan information resources untuk mencapai tujuan dari perusahaan secara efektif dan efisien. Nah, ini adalah pengertian dari proses manajemen di dalam sebuah organisasi. Ini yang perlu teman-teman ingat. Nah, si input dari environment tadi, itu kan ada macam-macam, ada human resources, financial resources, physical resources, sama information resources.
Nah, kalau misalnya yang human resources itu ya manusianya, financial resources ya bikin organisasi kan pasti butuh modal awal ya. Even organisasi NGO pun pasti dia butuh modal awal. Baik yang berupa memang dia uang cash ataupun dia berupa misalnya laptop atau misalnya gedung atau misalnya kantor seperti itu. Nah, physical resources itu adalah alat-alat untuk kalau di perusahaan manufaktur itu berarti alat-alat pabrik, kendaraan seperti itu. Dan information resources itu adalah informasi-informasi yang memang apa ya, teman-teman sudah atau orang-orang yang ingin membuat organisasi itu sudah dapatkan untuk akhirnya misal mau bikin toko seblak gitu kan butuh informasi ya di daerah sekitar rumah teman-teman gitu udah ada tukang seblak apa belum, kalau udah ada apa sih keunggulan toko seblak tersebut, apa yang bisa ditawarkan dari teman-teman ketika ingin membuka toko seblak seperti itu di lingkungan yang memang udah ada. Nah itu disebutnya sebagai information resources, jadi informasi-informasi terkait mungkin perusahaan yang sejenis, terkait kondisi ekonomi itu diperlukan untuk akhirnya membangun sebuah organisasi. Dan tadi info resources tadi akan diproses di dalam sini untuk mencapai tujuan dari perusahaan secara efektif dan efisien. Ini adalah proses dari manajemen di dalam sebuah organisasi. Gitu teman-teman. Nah, sebelum saya lanjutkan ke Nah, ini ya. Nanti saya coba bahas ini untuk setiap masing-masingnya. Silakan kalau teman-teman ada yang mau didiskusikan. Saya izin minum dulu ya, teman-teman ya. Teman-teman kalau mau minum silakan aja. Takutnya mungkin ngantuk atau aus gitu. Kalau mau minum silakan aja. Cuman satu hal, jangan makan. Kalau mau minum dipersilahkan. Seperti itu. Nah, baik. Kalau tidak ada yang didiskusikan, saya akan lanjutkan. Ini sebenarnya adalah penjelasan yang tadi saya sudah jelaskan di sini. Jadi intinya dari chapter ini sebenarnya adalah ini ya, teman-teman. Teman-teman harus paham yang ini nih. Ini teman-teman harus paham nih. Ini kunci dari pemahaman di chapter 1 dan ini akan menjadi dasar buat teman-teman untuk memahami chapter-chapter berikutnya, yaitu proses manajemen di dalam organisasi. Mulai dari inputnya, prosesnya, sampai outputnya. Inputnya itu adalah resources, kemudian prosesnya itu adalah POLC, Planning, Organizing, Leading, dan Controlling. Kemudian outputnya itu adalah pencapaian goal yang efektif dan efisien. Nah, saya jelaskan lebih sedikit lagi terkait planning itu apa, organizing itu apa, leading itu apa, controlling apa. Tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa planning itu dia membuat goals, membuat vision dan mission, kemudian membuat rencana. Ini perusahaan mau dibawa atau organisasi mau dibawa kemana gitu. Kemudian organizing itu adalah tadi apa yang dibutuhkan, kemudian kira-kira butuh berapa orang, kemudian butuh job desk-nya apa saja. Nah, leading itu tadi memotivasi, kemudian memimpin supaya kegiatan-kegiatan yang ada itu bisa terarah. Dan terakhir adalah controlling, itu adalah monitoring kegiatan yang sudah dilaksanakan di planning, organizing, and leading. Dan nanti akan dievaluasi lagi, akan kembali ke planning. Goal-goal mana saja yang sudah goal-goal mana saja yang sudah tercapai, goals mana saja yang sudah tercapai, tujuan-tujuan mana saja yang sudah tercapai, mana yang belum, mana yang harus dimaksimalkan, mana yang harus dioptimalkan, mana yang harus dipertahankan, dan mana yang kira-kira ini kayaknya kegiatan ini nggak perlu deh, nggak ada hubungannya sama pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi. Nah, itu akan dilakukan di controlling, yang kemudian nanti akan dikembalikan lagi ke planning, ke depannya akan seperti apa. Nah, di sini ada management roles. Nah, untuk management roles ini sama ya. Ini kita lanjut, efisien, efektif tadi udah. Ini tadi kegiatan yang saya bilang, planning, organizing, leading, controlling, kemudian kita lanjut ke management roles. Nah,
Ini yang tadi saya jelaskan di awal bahwa sebuah organisasi, sebuah perusahaan itu pasti punya yang namanya level of management. Ada yang pemimpin tingkat paling atas di top managers, ada yang middle managers, dan ada yang first line managers. Nah, di mana di dalamnya itu karena makin ke atas itu biasanya orang yang makin sedikit, maka dia bentuknya itu segitiga atau piramid seperti ini. Ini yang menunjukkan bahwa semakin tinggi level dari manajemennya, itu orangnya itu biasanya lebih sedikit. Biasa kan ya teman-teman mungkin pernah lihat ya kayak kalau di top managers itu biasanya ada CFO, Financial Operating, kemudian ada COO, Chief Operational Operating, kemudian ada juga CMO, Chief Marketing Operating gitu-gitu ya. Nah, itu kurang lebih yang board of director seperti itu atau jajaran direksi yang seperti itu masuk pada top managers. Yang paling 1-2 orang dibantu sama board of commissioners. Nah, turun ke bawah ke middle manager karena dia harus mengawasi di bawahnya, itu biasanya lebih banyak, lebih dibagi kepada ya manajer keuangan, kemudian ada manajer pendanaan, ada manajer di CFO itu nggak hanya cuman manajer keuangan aja bawahnya, biasanya ada manajer pendanaan dan lainnya. Kemudian di bagian marketing itu tidak hanya di bagian pemasaran, tapi juga mungkin manajer pengiklanan sendiri seperti itu. Nah, makin ke bawah ke first line manager itu orang-orang yang ada juga semakin banyak. Karena tadi kalau di bagian keuangan tidak hanya tidak satu orang yang memegang keseluruhan. Biasanya bagian purchasing ada sendiri, bagian yang mencatat utang ada sendiri, bagian yang mencatat piutang ada sendiri, seperti itu. Nah, tapi kompleksitas untuk top managers, middle managers, dan first line managers itu disesuaikan dengan besar kecilnya sebuah organisasi, besar kecilnya sebuah perusahaan. Semakin sederhana organisasi dan perusahaan, berarti level of manajemennya akan tetap sama, tetapi akan lebih sederhana. Misal, top managers juga merangkap sebagai middle manager, atau first line manager juga merangkap sebagai middle manager, seperti itu. Jadi lebih sederhana, semakin sederhana organisasinya, maka semakin sederhana juga level manajemennya, seperti itu. Tapi semakin kompleks, biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah besar gitu, itu biasanya patennya itu bentuk level manajemennya itu seperti ini, selalu ada yang bagian paling atas atau top management, kemudian ada yang middle, yang tengah, dan ada juga yang first line atau yang paling bawah, yang bagian teknis. Nah, kemudian dari situ, nah ini ya, apa sih bedanya? Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa top managers itu adalah small group, orangnya sedikit, biasanya eksekutif yang mengatur keseluruhan organisasi. Jadi tadi yang saya jelaskan di awal bahwa first line manager dan middle manager. Jadi first line manager kan lapor ke middle manager nanti lapor ke top manager. Nah, laporan tadi yang dia gunakan untuk akhirnya bisa memanage, bisa mengatur satu organisasi. Nah, biasanya mereka itu lebih kepada bikin goals, kemudian strategi, kemudian kebijakan-kebijakan. Turun ke bawah itu ada middle managers, yang itu adalah implementing the policies and plans of top manager. Jadi, dialah yang bagian mengimplementasikan terkait kebijakan dan juga rencana yang memang sudah dibuat oleh top managers. Dan tapi dia juga punya tugas lain, yaitu untuk mensupervisi bawahannya. Nah, untuk bisa melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan dan juga perencanaan yang sudah dibuat oleh top manager, itu kan perlu orang lagi. Nah, itu disebut sebagai first line manager, yang akhirnya dia melaksanakan aktivitas perintah dari middle manager yang sifatnya memang lebih ke teknis. Seperti itu. Nah, ini adalah area-area yang common ada di sebuah organisasi. Biasanya organisasi
itu pasti punya finansial, punya bagian marketing, punya human resource, dan punya operation. Tapi di perusahaan yang sudah kompleks, yang sudah besar, biasanya nanti finansial akan terpecah lagi menjadi beberapa bagian, marketing akan terpecah lagi menjadi beberapa bagian, begitupun juga dengan operation sama human resource. Atau ditambah misalnya R&D, atau ditambah misalnya bagian customer relation, seperti itu. Jadi memang kompleksitas area ini juga bergantung kepada besar kecilnya sebuah perusahaan gitu. Kemudian, nah ini jenis-jenis manajer ya, sesuai dengan bidangnya. Ada marketing manager, financial manager, operation manager, kemudian human research, administratif, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah managerial roles. Ada interpersonal roles, ada information roles, ada decision roles. Nah, setiap roles itu berbeda-beda seperti itu. Nah, ini adalah skill-skill yang dibutuhkan di dalam manajerial. Nah, ini ada banyak skill sebenarnya di sini teman-teman. Ada technical skill, interpersonal skill, conceptual skill, diagnostic skill, dan lainnya. Cuma secara sederhana kita bisa lihat di mana ya. Nah, ini secara sederhana bisa dilihat di sini. Jadi teman-teman untuk melihat skill yang paling dibutuhkan itu adalah melihat yang kalau warnanya itu semakin dark atau semakin solid, biasanya itu adalah kebutuhan yang semakin dibutuhkan. Nah, misal top managers itu kemampuan yang paling dibutuhkan itu adalah conceptual skills. Karena kenapa? Karena dia kan harus menyusun tujuan, menyusun visi misi. Tentu saja berarti skillnya itu harus yang konseptual gitu. Harus bisa memandang jauh ke depan, harus bisa memprediksi jauh ke depan perusahaan ini mau dibawa kemana dan akan tumbuh menjadi perusahaan yang seperti apa. Kalau middle managers, karena harus menjadi jembatan lah ya bisa dibilang antara kebijakan dari antara mengimplementasi kebijakan yang dibuat top managers dengan memerintahkan kepada lower level managers. Jadi lower level manager itu sama aja kayak first line manager. Itu dia membutuhkan human skill yang tinggi. Jadi bagaimana dia bisa berhubungan menjadi jembatan menghubungkan antar manusia gitu supaya kebijakan yang dibuat top managers itu bisa terimplementasi dan first line atau lower level managers itu bisa mengimplementasikannya dengan baik seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah technical skill. Nah, technical skill itu kemampuan teknikal itu paling dibutuhkan oleh lower level manager atau first line manager, di mana orang-orang ini adalah orang-orang yang tingkat paling bawah, yang tinggal menjalankan perintah aja. Dia tidak punya hak untuk akhirnya membuat tujuan dari perusahaan atau membuat goal dari perusahaan, itu tidak bisa. Tapi sebenarnya kalau menyampaikan aspirasi bisa, tapi keputusan akhir itu tetap ada di tangan top manager. Seperti itu. Jadi ini adalah skill-skill yang dibutuhkan untuk setiap level manajemen. Nah, skill-skill ini adalah skill secara garis besar ya, ada konseptual, human, sama technical. Tapi kalau dideskripsikan, dia itu ada nih di sini. Ada technical skill, interpersonal skill, kemudian conceptual skill, diagnostic skill, communication skill, decision making, dan time management. Seperti itu. Nah, ini kemudian, nih pengertiannya ada di sini ya, technical skill adalah kemampuan untuk akhirnya mengerti suatu pekerjaan tertentu, misal membuat laporan penjualan gitu, membuat laporan penjualan bulanan, tahunan, seperti itu. Interpersonal skill itu adalah untuk berkomunikasi dan juga
mengerti serta memotivasi seperti itu. Kalau conceptual skill itu adalah manager ability to think in the abstract. Nah, ini baru nih, kalau konseptual kan tadi buat orang-orang yang di atas ya, yang top management, bagaimana dia bisa berpikir jauh ke depan. Nah, diagnostic skill itu adalah visualize the most appropriate response to the situation. Ini sebenarnya juga cocok untuk top management. Kalau yang interpersonal skill ini lebih cocok kepada yang middle management. Communication skill sebenarnya semuanya butuh communication skill. Untuk mengomunikasikan yang dari first line bisa mengomunikasikan laporan kepada middle manager juga bisa mengomunikasikan kondisi yang ada di perusahaan kepada siapa? Top manager, dan top manager pun butuh kemampuan berkomunikasi untuk akhirnya bisa mengkomunikasikan kebijakan dan keputusan-keputusan yang dibuat. Nah, kalau decision making itu skills itu biasanya cocok untuk yang top management atau top managers untuk akhirnya membuat keputusan-keputusan bisnis. Dan kalau time management skill itu dibutuhkan oleh semua level ya, karena harus bisa mengatur waktu seperti itu. Sebentar, ada yang nyari saya kan? Bentar ya. Nah, begitu kurang lebih. Kemudian, sorry, saya lanjut untuk skills ya. Ini adalah pengertian-pengertiannya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. PPT-nya nanti akan saya kasih. Kemudian, apa lagi ya? Nah, ini ada yang profit seeking, non-profit, non-for-profit, kemudian ya ini adalah dua jenis perusahaan ya, ada yang mencari laba dan ada yang non-profit, maksudnya berarti NGO, macam-macam non-profit organization gitu. Nah, selain juga manajer, itu juga perlu memperhatikan, itu kan tadi sebenarnya lebih internal ya, dalam sebuah organisasi itu dibutuhkan juga yang namanya kita eksternal. Pihak eksternalnya yang akan mendukung keberlanjutan dari perusahaan tersebut. Di sini ada customer. Nah, customer itu adalah yang menjadi alasan kenapa sebuah organisasi tersebut itu eksis. Itu adalah si customer-nya. Iyalah kalau nggak ada customer-nya, gimana gitu kan, perusahaan tersebut tidak akan berjalan seperti itu. Nah, kemudian juga ada innovation. Nah, innovation di sini itu adalah bagaimana terus membuat sesuatu yang baru gitu supaya perusahaan tersebut tetap bertahan. Nah, nanti kalau sudah ada customer yang loyal dan sudah ada innovation, itu akan ada sustainability. Nah, sustainability ini adalah keberlanjutan dari bisa dibilang keberlanjutan dari perusahaan tersebut akan terus berlanjut. Jadi perusahaan itu sekarang bukan hanya udah nyari profit
Habis itu udah selesai. Tapi sekarang juga mulai dipikirkan untuk sustainability-nya. Artinya untuk keberlanjutan dari perusahaan tersebut. Bagaimana perusahaan itu tuh bukan hanya tetap mencari profit, tapi dia juga berkelanjutan. Misal yang punya itu sampai punya cucu, cicit, seperti itu. Nah, itu adalah keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ini sekarang menjadi concern bagi perusahaan-perusahaan supaya mereka itu bisa mempertahankan perusahaannya atau bisa mempertahankan organisasinya agar bisa berjalan secara mengalami likuidasi. Nah, kemudian ini sedikit mengapa harus belajar manajemen. Nah, belajar manajemen adalah the reality that management is needed itu adalah ya pokoknya manajemen itu sebenarnya kan dari hal terkecil pun kan kita sebenarnya sudah menerapkan manajemen ya, sudah menerapkan pengaturan gitu loh. Nah, misal kayak teman-teman baru bangun tidur sampai akhirnya nanti malam tidur lagi. Itu kan teman-teman sebenarnya sudah memanajemen diri teman-teman sendiri. Mulai misalnya bangun habis itu ngerapiin tempat tidur, kemudian mandi, berangkat kuliah. Di kuliah oh iya ada 3 mata kuliah yang harus saya ikuti. Nah, itu kan berarti jadi goal teman-teman di hari tersebut seperti itu. Nanti langsung pulang setelah itu ngerjain tugas, kemudian tidur lagi dan begitu seterusnya. Nah, itu kan sebenarnya secara sederhana teman-teman sudah melaksanakan manajerial pada diri teman-teman sendiri. Nah, cuman kalau di sini itu manajemen yang di sini, manajerial yang di sini itu adalah pada perusahaan-perusahaan besar yang lebih kompleks. Jadi, kalau ditanya kenapa belajar manajemen ya karena manajemen itu diterapkan gitu dari hal terkecil dalam kehidupan daily activities sampai pada akhirnya dia itu dijalankan pada kegiatan yang besar seperti sebuah perusahaan supaya memang tadi tertata dan terstruktur gitu supaya bisa mencapai tujuan-tujuan yang sudah diinginkan seperti itu. Nah, kurang lebih itu ya chapter 1. Jadi chapter 1 intinya adalah teman-teman bisa paham terkait proses manajemen di mana dia prosesnya itu OLC, planning, organizing, leading, dan controlling. Kemudian dilanjutkan dengan nanti dia dapat outputnya, di mana outputnya itu adalah mencapai tujuan dari perusahaan secara efektif dan efisien. Nah, jangan lupa juga ada hierarki level of management, mulai dari top managers, middle managers, sama first line atau lower level managers. Nah, intinya sih itu yang harus teman-teman pahami, karena kembali lagi saya ulang bahwa proses manajemen dari input, proses sampai output itu adalah basic untuk teman-teman akhirnya memahami proses manajemen yang akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Seperti itu, silahkan dari teman-teman bila ada yang ingin didiskusikan silahkan. Ini biar saya nggak lupa, saya mau ngirim ke Kinesha. Mungkin boleh ke Kinesha atau siapa tadi PJ satunya lagi? Astagfirullah, aku udah lupa. Bu PJ satu lagi siapa? Kinesha sama? Saya Bu Kanita. Nah, iya, boleh. Kalau saya biasanya kalau online itu selesai kuliah atau menjelang selesai kuliah itu ini dokumentasi. Nah, boleh mau Kinesha atau PJ yang satunya untuk akhirnya screenshot gitu, nanti Kinesha kirim ke WA saya ya untuk bukti bahwa memang perkuliahan hari ini sudah berjalan. Silakan. Siapa yang mau screenshot? Saya aja, Bu. Ya udah, silakan Kanita. Oke, siap ya teman-teman. Sebentar. 1, 2, 3. Slide satu lagi. Wait. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Gimana kalau nggak ada yang didiskusikan, mungkin pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya nggak kasih tugas dulu. Kita insya Allah ketemu lagi hari Kamis. Nanti after Thursday mungkin saya akan kasih tugas ya. Jadi untuk sekarang tidak dulu. Nanti kita ketemu lagi Kamis. Kamis jam berapa ya? Jam yang sama ya Kinesha ya? Jam 10 juga ya? Iya.
Ibu. No. Iya ding bener jam 10 juga. Betul. Nanti tolong seperti biasa ya, Zoom-nya dikirim lagi ke saya. Nanti kita insya Allah ketemu lagi online di hari Kamis. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Kemudian saya undur diri. Mohon maaf jika ada yang memang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.